naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak Lena. Shalom Kak Pita. Apa kabar Kak Lena? Puji Tuhan, sehat Kak Pita. Kak Pita gimana kabarnya hari ini? Sehat dong, luar biasa. Wah, kayaknya Kak Pita ceria banget nih adik-adik. Kak Lena mau tahu nih Kak Pita kenapa sih seneng banget hari ini? Karena kemarin tuh kan aku habis sebel-sebelan sama temen aku. Tapi aku udah baikan sama dia. Wah. Jadi udah ngerjain tugas bareng, udah bercanda bareng, akhirnya udah baikan. Wah, keren banget Kak Pita. Berarti Kak Pita mencerminkan kasih Tuhan lewat hidupnya Kak Pita ya. Wah. Oke adik-adik, Kak Lena sama Kak Pita udah gak sabar banget kita mau ibadah bareng ya adik-adik ya. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya boleh kita satu dalam doa dulu ya. Yuk tutup mata, lipat tangan adik-adik semuanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami kuat sampai dengan saat ini. Semuanya karena kesetiaan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang besar lewat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan Yesus dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan, semuanya semangat memuji Tuhan ya. Boleh bangkit berdiri. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan
nyanyi lagu Saya Bergilang, tapi kita pakai gerakan dan nanti tanya jawab ya. Adik-adik boleh pilih ikutan Kalena atau Kapita. Yuk. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Katakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Ikutin Kapita ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sama-sama. Ku selalu Bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi sekarang ku selalu bergirang. bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam Ku selalu bergirang. siang malam ku selalu Bergirang. siang malam Ku selalu bergirang. ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik boleh silakan duduk semuanya. Kita mau nyiapin hati kita memuji dan sembah Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa
kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan teman-teman. Firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Kita sebagai orang berdosa seharusnya mati. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan Yesus, sehingga Ia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, untuk menyambut Paskah ada pantun nih, dengerin ya. Bangun pagi wajah berseri, burung bernyanyi merdu sekali. Senang sekali hari ini dapat menyapa kawan semua. Burung pipit ramai berkicau, membuat hati rasa damai. Yesus bangkit bagi aku dan kau, mendatangkan damai di hati. Cari telur saat Paskah, dapat 3 hati gembira. Mari kita rayakan Paskah dengan gembira dan bersuka. Jalan berlubang diratakan, di aspal agar mulus. Karena kita sudah diselamatkan, ayo jadi saksi Kristus. Melihat badut bercanda ria, tertawa riang terus menerus. Selamat Paskah teman semua, tetap semangat jadi saksi Kristus. Semoga teman-teman terberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya adik-adik ya. Nah, Kak Mary juga percaya bahwa adik-adik di rumah, bahkan adik-adik dimanapun berada pada hari ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. 1, 2, 3. Ayo semuanya yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Engkau masih menyertai dan memberkati kami. Tuhan, pada hari ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami semua Tuhan, supaya anak-anak dimanapun mereka berada, mereka juga menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang taat akan Engkau. Mereka juga menjadi alat kerajaan-Mu di akhir zaman ini melalui firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus pimpin yang membawakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkati anak-anak semua yang pada hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini menjadi rema, terang dan garam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini Kak Mary mau membawa kebenaran firman Tuhan dengan judul Mujizat yang Tuhan Yesus buat. Nah, mujizat yang Tuhan Yesus buat. Adik-adik, sekarang Kak Mary mau tanya nih. Nah, di sini siapa yang pernah diajak pergi undangan atau pergi melihat dede yang baru lahir? Nah, pasti semua adik-adik juga pernah ya, pernah diajak mama papanya untuk melihat adik bayi yang baru lahir. Wah, begitu juga nih adik-adik. Pada 2000 tahun yang lalu nih adik-adik ya, 2000 tahun yang lalu di dunia ini pernah tuh adik-adik ada seorang bayi ya, seorang bayi yang baru dilahirkan adik-adik, seorang bayi yang baru dilahirkan oleh mamahnya, namanya Yesus. Nah, kedua orang tua Yesus ini bernama Maria dan Yusuf. Nah, ingat-ingat ya adik-adik ya.
adik bayi Yesus ini pada saat dia dilahirkan, yang memerintah negeri pada saat itu adalah seorang raja. Seorang raja yang bernama Raja, siapa adik-adik, ada yang tahu? Namanya Raja Herodes. Nah, tahu nggak adik-adik? Ternyata kelahiran seorang bayi ini, seorang bayi yang bernama Yesus ini, itu merupakan suatu ancaman ya adik-adik. Padahal itu bukan ya, itu bukan merupakan suatu ancaman, tetapi Raja Herodes ini menganggap bahwa bayi yang baru lahir ini merupakan suatu ancaman adik-adik, merupakan suatu ancaman bagi tahtanya, nih adik-adik. Tapi ingat adik-adik ya, pada saat itu meskipun bayi ini masih kecil sekali adik-adik, lalu dalam suatu mimpi orang tuanya, khususnya Ibu Maria ini, didatangi oleh seorang malaikat untuk memberitahukan bahwa sebaiknya dia pergi. Akhirnya keluarga ini, Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini, dia pergi menyingkir ke Mesir. Ke Mesir nih adik-adik ya. Dia pergi ke Mesir nih adik-adik. Nah, setelah dia beberapa lama di Mesir nih adik-adik, setelah dia beberapa lama di Mesir, akhirnya Raja Herodes ini sudah tiada adik-adik. Raja Herodes sudah tiada, Raja Herodes sudah wafat. Akhirnya dia kembali adik-adik, dia kembali lagi ke Israel ya. Dia kembali ke Israel, dia pergi di daerah Galilea dan tinggal di kota Nazaret. Ingat adik-adik bahwa bayi Yesus yang mempunyai orang tua bernama Maria dan Yusuf, dia pernah mengungsi ke Mesir dan kembali lagi ke negerinya di Israel, di daerah Galilea, kota Nazaret. Nah, adik-adik tahu kan? Nah, setelah besar-besar adik-adik, semakin hari bertambah besar, akhirnya Tuhan Yesus ini, bayi yang bernama Yesus ini bertambah besar, akhirnya dia banyak disukai orang. Nah, setelah besar dia mempunyai murid adik-adik, dia mempunyai murid 12 orang. Dan ingat adik-adik bahwa Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, adik-adik, setelah sekian lama akhirnya Yesus bertumbuh menjadi seorang pemuda adik-adik. Dia menjadi besar dan disukai banyak orang. Tuhan Yesus ini mempunyai 12 murid adik-adik. Dia mempunyai 12 murid yang kemana saja selalu mendampingi Tuhan. Dan ternyata adik-adik, Tuhan Yesus ini adalah Allah yang luar biasa. Dia membuat banyak sekali mujizat ya. Dia membuat mujizat air menjadi anggur. Terus dia juga membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dia membangkitkan orang mati yang bernama Lazarus. Dia juga menyembuhkan adik-adik? Menyembuhkan orang yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berkata-kata, bahkan yang matanya celik bisa melihat. Wah, hebat ya adik-adik. Tuhan Yesus banyak sekali membuat mujizat. Tetapi ingat adik-adik, ternyata banyak orang yang tidak suka adik-adik. Banyak orang yang tidak suka, khususnya itu adik-adik. Coba kita buka dulu yuk adik-adik. Kita buka dulu di Matius 27. Nah, kita baca nih adik-adik. Firman Tuhannya kita baca ya. Matius 27 ayat 1. Nih ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Wah, ternyata adik-adik,
pada suatu hari siang, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dia berniat untuk membunuh Tuhan Yesus, adik-adik. Dia berniat membunuh Tuhan Yesus karena apa? Karena dia mempunyai perasaan iri, adik-adik. Perasaan iri bahwa dia tidak bisa seperti Tuhan Yesus yang membuat banyak mujizat, ya. Tetapi kita punya Allah yang luar biasa nih, adik-adik. Nah, setelah itu, adik-adik, setelah adik-adik, setelah imam-imam kepala dan para tua-tua itu dia mempunyai niat untuk membunuh, akhirnya Tuhan Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Akhirnya banyak melalui proses, adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus disalibkan, ya. Sebelum disalibkan, ya adik-adik, Tuhan Yesus diolok-olok, Tuhan Yesus disesah, Tuhan Yesus dihina, bahkan Tuhan Yesus diludahi. Dan akhirnya apa, adik-adik? Akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Wah, adik-adik, kita punya Allah yang begitu luar biasa, Tuhan kita disalibkan. Tapi ingat adik-adik, pada hari yang ketiga nih adik-adik, Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, bangkit dari kematiannya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bangkit. Dan kita baca kembali nih adik-adik, kita baca kembali firman Tuhannya di Kisah Para Rasul, ya. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 11 nih adik-adik. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, dia bilang begini dalam firman Tuhan, kita baca sama-sama ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, ternyata adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus berjumpa kembali dengan murid-muridnya. Nah, pada saat Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya dan berkumpul dengan murid-muridnya, akhirnya mereka dapat berkomunikasi lagi dengan Tuhan Yesus. Tapi lihat adik-adik, tetapi pada saat itu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan dalam firman Tuhan yang tadi sudah kita baca tadi, bahwa di situ dibilang bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Nah, kita percaya nih adik-adik bahwa di dalam kehidupan ini kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita harus yakin dan mempunyai pengharapan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Allah yang memberikan Roh Kudus-Nya buat kita. Allah yang membuat banyak sekali mujizat buat kita. Kita percaya bahwa di tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru, di mana adik-adik kita semua diajarkan untuk dapat berpikir, untuk dapat mempunyai pikiran yang terbaik. Adik-adik harus meninggalkan pikiran-pikiran yang lama. Kita harus menuju pikiran-pikiran yang baru. Yang kemarin-kemarin suka berbohong, yang kemarin-kemarin nakal, itu kita harus berubah. Bahwa hidup kita ini akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang, buat banyak bangsa. Biarlah suku-suku bangsa yang ada di manapun berada, khususnya di Indonesia nih adik-adik, mereka adalah bangsa yang diberkati melalui kehidupan adik-adik, melalui kehidupan doa adik-adik. Jadi jangan lupa ya adik-adik, setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari berdoa, dan tetap mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Sekali lagi kami bilang bahwa kita adalah anak-anak yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Anak-anak akan dipakai menjadi generasi Yeremia yang mempunyai pikiran yang baru. Di tahun 2022 ini, di tahun paradigma yang baru. Nah, sampai di sini dulu adik-adik firman Tuhan, pelajaran kita pada pagi hari ini. Pada hari ini kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita semuanya. Kita tutup matanya adik-adik, kita mau mengakhiri pertemuan kita pada hari ini.
Terima kasih Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu Engkau yang menyempurnakan. Dan kami percaya kami punya Allah yang membuat mujizat yang luar biasa. Kami percaya juga Allah kami adalah Allah yang hidup. Kami percaya bahwa Engkau memberkati bangsa kami Indonesia, Engkau memberkati banyak suku bangsa, bahkan Engkau memberkati banyak anak-anak dimanapun mereka berada. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik semua, kenalin namaku Kak Feli dari kakak sekolah minggu GB Cililitan. Kali ini aku mau ngajarin adik-adik gimana sih cara membuat celengan dari kertas origami. Yuk ikutin! Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu gunting, penggaris, kertas origami, spidol, dan juga lem. Untuk langkah-langkah melipatnya bisa langsung lihat di video ini ya. Yeay, celengannya sudah jadi. Sekarang waktunya kita hias celengan ini. Adik-adik bisa kreasikan sesuai yang adik-adik mau ya. Yeay, celengan kakak sudah selesai dihias. Nah adik-adik semua, jangan lupa coba di rumah ya. Gampang banget kan buatnya? Dan untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk menabung. Tuhan Yesus memberkati.